Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Sugiharti selaku pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Negeri 1 Pamutan, serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septina Praditya Malik dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 29 SMA Negeri 1 Pamutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Berawal dari Motivasi Belajar, Berakhir pada Masa Depan yang Gemilang. Tahukah kalian siapa itu William Atterwood? William Atterwood merupakan salah satu motivator terkenal dari Amerika. Beliau pernah berkata bahwa kunci sukses itu mudah. Belajar ketika orang lain tertidur, bekerja ketika orang lain bermalas-malasan, dan bermimpi ketika orang lain hanya berharap. Sebagai seorang pelajar, tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk belajar. Akan tetapi, kita masih sering bermalas-malasan. Nah, hal ini dikarenakan kurangnya dorongan atau semangat dalam belajar, yang biasa kita sebut sebagai motivasi belajar. Setiap orang pasti memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajar karena ingin mendapatkan nilai terbaik, ingin mendapatkan juara kelas, atau mungkin karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Tetapi teman-teman, tak jarang juga seseorang belajar karena tuntutan atau paksaan. Jadi seseorang hanya belajar ketika ada ulangan, ketika akan ada ujian, ketika mengerjakan tugas, atau mungkin setelah mereka dimarahi oleh kedua orang tuanya. Nah, motivasi belajar seperti inilah yang salah dan harus diperbaiki. Teman-teman yang berbahagia, secara umum motivasi belajar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik merupakan motivasi belajar yang berasal dari dalam diri. Misalnya saja, seseorang belajar karena ingin mendapatkan nilai 100, ingin meraih cita-cita, ingin mendapatkan juara kelas, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik akan cenderung menunjukkan prestasi-prestasi yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya, seseorang belajar karena mungkin metode pembelajaran yang menarik, lingkungan pembelajaran yang nyaman, atau suasana belajar yang menyenangkan. Perlu diketahui bahwa motivasi belajar sangat menentukan keberhasilan dalam belajar. Ibaratkan sebuah rumah, maka motivasi belajar merupakan pondasinya. Jika pondasinya kuat, maka rumah akan berdiri kokoh. Tetapi ketika pondasinya lemah, maka rumah juga akan cepat
roboh. Begitu juga dengan belajar. Jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam belajar, maka semangat belajar kita akan tinggi. Tetapi ketika kita memiliki motivasi belajar yang lemah, maka semangat belajar kita pun juga akan rendah. Sebagaimana pada tema kita kali ini, bahwasanya motivasi belajar merupakan salah satu faktor tercapainya cita-cita dan terwujudnya masa depan yang cerah. Mengapa demikian? Oke, jadi begini. Ketika kita memiliki cita-cita dan ingin mewujudkannya, maka tentu diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Kita tidak bisa meraih cita-cita kita jika hanya duduk diam, berpangku tangan, apalagi bermalas-malasan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena dengan belajar, kita bisa mendapatkan ilmu. Dan dengan ilmu, kita bisa menaklukkan dunia. Di zaman sekarang, godaan-godaan belajar sangat beraneka ragam. Mulai dari setan gepeng, televisi, chat pacar, chat teman, chat mantan, chat gebetan, makanan, dan lain-lainnya merupakan godaan dan ujian kita saat belajar yang menguji kekonsentrasian kita saat belajar. Oleh karena itu, agar kita tidak mudah tergoda, tidak mudah terganggu oleh hal-hal tersebut, kita harus memiliki semangat belajar yang kuat. Nah, agar tumbuh semangat belajar yang kuat, maka diperlukan motivasi belajar. Ketika kita memiliki motivasi belajar yang kuat, maka kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam belajar, maka proses belajar kita akan menunjukkan suatu progres, suatu kemajuan. Ketika proses belajar kita menunjukkan suatu progres, maka jalan kita, peluang kita untuk mewujudkan cita-cita kita juga akan terbuka lebar. Sekarang coba bayangkan, jika kita tidak mempunyai semangat belajar, maka apa yang terjadi? Maka secara otomatis kita akan bermalas-malasan dalam belajar. Ketika kita bermalas-malasan dalam belajar, maka tentu proses belajar kita tidak akan menunjukkan suatu progres. Ketika proses belajar kita tidak berkualitas, maka hati-hati, jalan kita, kesempatan kita untuk meraih cita-cita kita juga akan terganggu. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa meraih cita-cita kita. Jika semua itu sudah terjadi, maka yang ada tinggallah penyesalan dan rasa kecewa. Bukan hanya kita saja yang kecewa, tetapi orang tua kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, dan orang-orang yang menyayangi kita juga akan merasakan kecewa. Apakah kita mau hal itu terjadi pada diri kita? Jika kita tidak mau hal itu terjadi, maka mulai sekarang marilah kita memperbaiki motivasi belajar kita, meluruskan niat belajar kita, meningkatkan semangat belajar kita untuk meraih prestasi-prestasi yang jauh lebih baik lagi, yang jauh lebih baik lagi, dan yang jauh lebih baik lagi. Belajarlah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, bukan karena tuntutan atau paksaan. Jadikan mimpi-mimpi besarmu, cita-cita muliamu, dan semua keinginan-keinginanmu untuk meraih segala bentuk kesuksesan. Ada sedikit motivasi yang saya berikan, yaitu if you believe in yourself, anything is possible. Yang artinya, jika kamu percaya pada kemampuan dirimu,
kemampuan diri sendiri, maka semuanya akan menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tangan kiri membawa palu, tangan kanan membawa gergaji. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berjumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.